Hao, apa kabarnya hari ini? Saya harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada hari ini, Jumat 22 Januari 2021, Lause akan membahas pelajaran tema 5 pengalamanku muatan PJOK. Nah, hari ini Lause akan menyampaikan materi dari subtema 1 sampai subtema 4 pada tema 5 ya. Nah, materinya yang pertama, subtema 1, gerakan bertumpu pada tangan. Subtema 2, gerak keseimbangan. Subtema 3, gerak berpindah tempat dan ayunan lengan. Kemudian, subtema 4, gerak melayang dan mendarat. Nah, pertama kita masuk ke tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Materinya gerakan bertumpu pada tangan dan bergantung. Nah, tujuan pembelajaran di subtema 1 adalah agar kalian dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Tujuan yang kedua, agar kalian dapat mempraktikkan variasi gerak bertumpu dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Tujuan yang ketiga, agar siswa dapat mempraktikkan variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan baik. Kemudian tujuan yang keempat, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, materi yang pertama, gerakan bertumpu pada tangan. Tujuannya itu untuk melatih kekuatan otot tangan, itu sudah pasti ya. Contoh gerakan bertumpu pada tangan itu ada merangkak, push up, dan mendorong tembok. Nah, kita lihat ini adalah gerakan push up ya. Kemudian ini adalah gerakan mendorong tembok. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan yang bertumpu pada tangan. Kemudian ini ada gerakan yang terakhir, itu gerakan merangkak. Dia mirip seperti push up, tapi tangannya diluruskan sehingga dadanya naik ke atas. Kemudian gerakan menggantung tanpa mengangkat badan atau bergelantung ya. Ini gerakan bergelantung. Tujuannya juga masih sama, untuk melatih kekuatan otot tangan. Nah, contoh gerakan menggantung. Yang pertama, menggantung kaki lurus ke bawah. Yang kedua, menggantung paha diangkat ke depan. Yang ketiga, menggantung kaki ditekuk ke belakang. Yang keempat, menggantung kaki memanjang ke depan dan ke belakang. Dan yang kelima, itu menggantung paha diangkat ke samping kanan dan kiri. Nah, ini contoh gerakan bergelantung ya. Kakinya bisa kalian lihat pada gambar yang kedua, itu kakinya diangkat ke depan ya, menggantung paha diangkat ke depan. Ini gerakan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke tema 5 subtema 2, itu pengalamanku di sekolah. Materinya gerak keseimbangan dan putaran berguling. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak keseimbangan dan putaran dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, yang pertama itu ada gerakan berjinjit. Berjinjit adalah gerakan menggunakan kaki ya. Nah, coba kalian lihat. Yang pertama ini berjinjit dengan 2 kaki. Ya, kalian pasti bisa ya. Berjinjit dengan 2 kaki. Kemudian gambar yang kedua itu berjinjit dengan 1 kaki. Nah, 1 kakinya diangkat seperti gambar ini. Kemudian gambar yang ketiga itu menjinjit dengan 2 kaki sambil
mengepakkan sayap atau merentangkan tangan kalian. Nah, bisa dicoba berjinjit dengan dua kaki lalu merentangkan tangan kalian, kedua tangan kalian. Ya, itu gerak keseimbangan berjinjit. Nah, masuk ke subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Materinya gerak berpindah tempat dan ayunan lengan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan variasi gerak berpindah dalam aktivitas 6 lantai dengan benar. Kemudian siswa dapat mempraktikkan variasi gerak berpindah dalam aktivitas 6 lantai dengan tepat. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi gerak ayunan dalam aktivitas 6 lantai dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak ayunan dalam aktivitas 6 lantai dengan benar. Nah, ini di subtema 3 materinya ada bermain gobak sodor atau galasin. Gobak sodor termasuk permainan beregu ya. Ada regu penjaga dan regu pemain. Nah, lapangan gobak sodor itu berbentuk persegi panjang. Di sini sudah ada yang pernah bermain gobak sodor. Nah, bagi yang belum, langsung tunjukkan ya bentuk permainannya seperti apa. Nah, bisa dilihat gambarnya. Gobak sodor itu ada regu penjaga dan regu pemain. Nah, lapangan gobak sodor berbentuk persegi panjang. Dibentuk persegi panjang lalu dibagi menjadi 6 kotak. Nah, jika kalian berada di regu penjaga, kalian harus menjaga lawan kalian agar tidak bisa melintasi dari garis start ke finish ya. Nah, regu penjaga itu berjaga di garis ini. Nah, sedangkan regu pemain kalian harus melintasi lapangannya dari garis start ke garis finish tanpa tersentuh oleh regu penjaga ya. Nah, ini ada gambar satu lagi ya. Bagi regu penjaga, kalian menjaganya di garis yang sudah digaris di lapangan gobak sodor. Nah, sedangkan regu pemain, kalian tidak boleh melewati atau terkena sentuhan oleh regu penjaga. Nah, kemudian bermain rangku alu atau tongkat bambu. Rangku alu berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah, permainan ini menggunakan 4 batang bambu. Ukuran bambu harus sama panjang. Permainan ini dilakukan dengan gerakan melompat menghindari bambu yang menghimpit. Nah, bisa dilihat gambarnya. Permainan ini menggunakan 4 batang bambu yang masing-masing dipegang oleh teman kalian seperti ini ya. Nah, jika kalian giliran jalan, kalian harus berusaha berdiri di tengah ini, tapi jangan sampai terjepit oleh bambu yang dipegang teman kalian. Nah, seperti ini ya. Kalian harus masuk ke tengah, lalu kembali lagi ke sini, lalu masuk lagi, lalu keluarnya ke sini ya. Kalian harus mengelilingi 4 teman kalian ini ya. Kemudian berguling termasuk gerakan senam lantai. Berguling dilakukan di atas matras. Latihan berguling harus ada pengawasan dari guru atau pelatih. Nah, kalau kalian harus melakukan gerakan seperti ini, berguling ya. Nah, kalian harus dalam pengawasan dari guru atau pelatih, jangan sendiri-sendiri ya. Nanti kalian mengalami cedera. Nah, gerakannya seperti ini. Nah, siapkan matras ya terlebih dahulu. Lalu kalian berdiri tegak seperti gambar ini. Nah, kemudian sentuh matras seperti ini ya, menggunakan tangan, rebahkan badan kalian ya. Kemudian masuk kepala ke sela dari tangan kalian ya. Buka lebar tangan seluas bahu kalian. Nah, kepala masuk ya. Lalu berguling seperti ini. Nah,
Kemudian tangan langsung menyentuh lutut ketika mau berdiri. Nah, gerakannya. Lalu gerakan terakhir berdiri seperti awal. Nah, itu adalah gerakan berguling. Kemudian senam. Pasti semuanya sudah pernah senam ya. Kita senam di sekolah, di halaman sekolah. Nah, contoh gerakan senam sederhana. Yang pertama itu mengayunkan kedua tangan ke depan dan ke belakang. Kemudian mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Lalu mengayun dua lengan dari samping ke atas dan ke bawah. Kemudian mengayun kedua tangan setinggi bahu. Nah, sekarang kita masuk ke tema 5, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Materinya gerak melayang dan mendarat. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan variasi gerak mendarat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak mendarat dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Nah, di sini gerakan melayang. Melayang adalah gerakan saat badan berada di atas setelah lompatan sebelum mendarat. Contoh gerakan melayang ketika melompati kardus, ketika melompati kerucut, dan saat lompat katak. Nah, coba lihat. Di sini ada gambar seseorang sedang melompat. Nah, ini adalah gerakan melayang. Gerakan saat badan berada di atas setelah lompatan sebelum mendarat. Nah, ini sudah mendarat ya dia. Nah, ini gerakan melayang. Kemudian lihat. Nah, ketika melompat ini adalah gerakan melayang. Kemudian gerakan mendarat. Mendarat adalah gerakan akhir saat lompatan. Nah, contoh gerakan mendarat itu ketika lompat tali, lompat kardus, dan lompat katak. Nah, seperti ini. Ini adalah gerakan mendarat. Ketika dia melompat, ini disebut gerakan melayang. Tapi ketika dia berhenti, nah, itu disebut gerakan mendarat, ya. Nah, sama seperti ini ya. Nah, ini adalah gerakan melayang dan ini adalah gerakan mendarat. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya, Lause harap kalian dapat mengerti apa yang Lause bahas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Xie xie taca, taca cacen. Bye bye.